Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau kalian mengisi link absensi yang saya share di via chat ini. Ya. Nah, isi ya. Baiklah, kita akan langsung ya. Materi kita pada pertemuan hari ini adalah prinsip seni rupa. Nah, sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Doa mulai. Doa selesai. Oke, semua udah isi absensinya? Nggak bisa, Miss. Bisa diisi sekali, Miss. Ada sekali, Miss. Oh, baru sekali. Oke, udah. Kita lanjut ya. Nah, Karyana, nampak slide-nya? Nampak, Miss. Nampak, Miss. Ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau review dulu mengenai materi yang minggu lalu, itu unsur-unsur seni rupa. Apa aja itu unsur-unsur seni rupa? Titik, Miss. Iya, Nadia, ada titik. Terus apa lagi? Garis, Ada garis, garis. Ya, terus ada bentuk, Miss. bentuk. Ada bentuk. Lalu ada Bidang, bidang. Iya, ada warna, ya kan? Gelap terang. Oke, ternyata semua sudah paham. Oke, kita lanjut ya. Materi kita prinsip seni rupa dengan tujuan pembelajaran memahami prinsip dalam berkarya seni rupa. Nah, yuk. Prinsip dalam berkarya seni rupa. Nah, apa itu prinsip seni rupa? Ayo, apa itu prinsip seni rupa, Nak? Nah, jadi prinsip seni rupa itu adalah unsur non-fisik berupa kaidah atau aturan baku yang diyakini dapat membentuk sebuah karya seni yang baik dan indah. Ya. Nah, jadi kaidahnya ini disebut dengan komposisi. Jadi komposisi berasal dari bahasa Latin yaitu composito yang berarti menyusun atau menggabungkan menjadi satu. Paham? Nah, jadi kalau kalian ingin men-screenshot-nya, saya persilakan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke? Nah, secara umum, prinsip-prinsip seni rupa ada 6. Apa aja itu, Bu? Nah, yang pertama, ada namanya prinsip kesatuan, lalu ada keseimbangan, irama, apalagi proporsi, iya, penekanan, dan keselarasan. Nah, jadi inilah 6 prinsip-prinsip dalam berkarya seni rupa. Yuk kita bahas satu-satu yuk. Nah, kalau mau men-screenshot, saya persilakan ya, Nak. Saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, kita akan bahas mengenai yang pertama nih, prinsip kesatuan atau disebut dengan unity. Nah, apa itu prinsip kesatuan, Bu?
Yuk, kita bahas. Nah, jadi prinsip kesatuan ini merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang sangat penting. Nah, tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya seni rupa akan membuat karya tersebut tercerai-berai, kacau balau, yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang. Nah, jadi sebenarnya prinsip dari kesatuan ini adalah prinsip prinsip hubungan. Nah, jadi kesatuan ini adalah unsur-unsur lain di dalam seni rupa sehingga unsur-unsur seni rupa yang ada menjadi saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Yuk, perhatikan yuk gambar di bawah ini. Nah, ini contoh gambar prinsip seni rupa. Ini adalah gambar satu kesatuan. Nah, perhatikan lagi biar lebih jelas. Nah, perhatikan. Nah, ini gambar yang di sebelah kiri terlihat garis melengkung yang berbeda dengan garis lainnya dan terlihat tidak menyatu. Nah, sedangkan gambar yang di sebelah kanan yang ini, nah ini ya. Nah, gambar yang sebelah kanan yang ini itu merupakan gambar yang terlihat menyatu. Nah, jadi paham ya untuk unsur kesatuan ini? Halo? Ya, Miss. Nah, kalau mau men-screenshot saya persilakan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, selanjutnya apa? Apalagi Bu? Apakah di garis aja Bu? Nah, ini juga nih, ini pada bidang. Nah, di gambar sebelah kiri terlihat tidak menyatu ya, sedangkan di kanan ini terlihat menyatu bidang-bidangnya. Nah, ini juga nih. Nah, terlihat yang di sebelah kiri ini ada warna hitam yang terlihat seperti tidak menyatu, sedangkan di gambar di sebelah kanan ini warnanya terlihat menyatu. Paham? Paham. Paham ya dari contoh-contoh yang ini ya. Oke, kalau mau men-screenshot saya persilahkan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, berikutnya kita akan membahas prinsip yang kedua, yaitu keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Nah, jadi keseimbangan dalam berkarya seni rupa berhubungan erat dengan berat ringan. Nah, berat ringan dalam suatu karya. Nah, hal ini dikarenakan karya seni rupa diatur agar memiliki daya tarik yang sama di setiap sisinya. Nah, perhatikan ya. Nah, dengan prinsip keseimbangan akan memberikan pengaruh besar pada kesan suatu unsur-unsur seni rupa. Nah, kalau mau screenshot-nya saya persilakan, Nak. Sebelum saya jelaskan lagi, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, oke. Nah, pastikan ya. Nah, jadi prinsip keseimbangan itu terbagi 3. Apa aja itu, Bu? Ada namanya keseimbangan simetris. Nah, perhatikan keseimbangan simetris. Jadi, keseimbangan simetris ini, nah, keseimbangan simetris ini antara sebelah kanan dan kiri itu sama. Nah, sama ya. Ini ada, besarnya pun sama. Nah, ini disebut dengan simetris. Paham? Paham. Oke. Nah,
Berikutnya, Asimetris, Miss. yes, asimetris. Area ini kok nggak bisa bergerak ini slide-nya. Nah, asimetris. Nah, simetris ini berbeda antara kiri dan kanan. Nah, selanjutnya apa satu lagi? Nah, selanjutnya satu lagi adalah memusat atau memancar. Nah, jadi memusat dan memancar ini biasanya tuh berada di tengah-tengah ini. Nah, berada di tengah-tengah ini dia memusat. Nah, paham, Nak? Paham, Miss. Nah, kalau mau men-screenshot, saya persilakan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, lanjut ya. Tadi prinsip keseimbangan. Selanjutnya, ada prinsip irama. Nah, jadi irama itu adalah pengulangan yang teratur dan terus-menerus. Nah, jadi prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulangan dari bentuk-bentuk unsur seni rupa. Bu, hanya bentuk-bentuk aja yang bisa pengulangan? Tidak. Jadi bisa warna, bisa garis. Nah, kalau mau men-screenshot saya persilakan, saya kasih waktu 3 detik. 3. Tunggu. Nah, 3, 2, 1. Oke. Nah, ini adalah contoh dari prinsip irama. Nah, ini. Nah, jadi prinsip irama ini adalah pengulangan suatu unsur atau lebih secara teratur dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Paham ya? Mempunyai kesan bergerak. Oke, paham, Nak? Kalau mau screenshot, saya persilakan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, berikutnya mengenai prinsip proporsi atau kesebandingan. Nah, jadi prinsip proporsi ini termasuk prinsip dasar tata rupa untuk memperoleh keserasian. Nah, untuk memperoleh keserasian dalam sebuah karya diperlukan perbandingan-perbandingan yang tepat. Nah, jadi prinsip proporsi merupakan kesesuaian antara bagian unsur yang satu dengan unsur yang lainnya sehingga terlihat selaras. Nah, jadi pada prinsip proporsi ini karena kita akan membahas tentang besar kecil, lalu tinggi rendah, jauh dekat, luas sempit, nah, dan lain sebagainya. Nah, kalau mau men-screenshot saya kasih waktu 3 detik yuk. 3, 2, 1. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam yang menggunakan prinsip proporsi. Perhatikan. Nah, di sini terlihat proporsional, di mana pokoknya besar, ya kecil. Nah, ini terlihat tidak proporsional karena rumahnya besar. Oke, perhatikan lagi ya. Nah, inilah contoh prinsip proporsi, di mana ini cawannya itu lebih kecil ketimbang tempat airnya.
Nah, ini juga ya, ini adalah contoh prinsip proporsi. Nah, ini termosnya lebih besar ketimbang gelasnya, sedangkan ini gelasnya lebih jauh lebih besar dari termosnya. Nah, ini juga nih, ini adalah lukisan dari Basuki Abdullah dengan judul karya Kakak Adik nih. Nah, terlihat ya adiknya itu lebih kecil daripada kakaknya. Nah, inilah contoh-contoh dalam prinsip proporsi. Nah, kalau mau men-screenshot, saya persilakan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, ini tadi prinsip proporsi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip penekanan. Nah, prinsip penekanan ini disebut juga dominasi. Nah, jadi dominasi merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang harus ada karya seni rupa. Nah, jadi dominasi berasal dari kata dominance yang berarti keunggulan. Nah, sifat unggul dan istimewa akan menjadikan suatu unsur sebagai penarik dan pusat perhatian. Nah, jadi dominasi ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecahkan keberaturan. Nah, kalau mau men-screenshot, saya persilakan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, ini adalah contoh prinsip penekanan. Perhatikan ya, Nak. Nah, ini terlihat nih. Yang lain ini adalah titik warna hitam, sedangkan penekanannya adalah titik warna merah. Nah, ini juga nih, ini merupakan prinsip penekanan. Nah, yang lain terlihat sama dan ada segitiga yang berwarna merah. Nah, paham? Paham, Nak? Paham, Miss. Nah, kalau mau men-screenshot, saya persilakan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, ini yang terakhir nih adalah prinsip keselarasan atau harmoni. Nah, apa itu prinsip keselarasan? Jadi, prinsip keselarasan adalah prinsip yang berfungsi menyatukan unsur yang ada dalam seni rupa dari berbagai bentuk yang berbeda. Nih, lalu keselarasan ini muncul dengan adanya kesesuaian kesamaan dan tidak bertentangan. Nah, jadi tujuan dari prinsip keselarasan ini adalah untuk menciptakan perpaduan yang selaras dan harmonis. Nah, oke. Kalau mau men-screenshot, saya persilakan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, inilah prinsip keselarasan. Yuk, biar lebih paham kita perhatikan contoh gambar dari prinsip keselarasan ini. Nah, terlihat dia selaras. Nah, ini adalah garis. Oke, kalau mau men-screenshot, saya persilakan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oh ya, satu lagi. Saya melihat beberapa yang sudah mengumpul tugas, tapi ada juga yang belum. Nah, saya hanya mengingatkan ya, untuk yang belum kumpul, silakan kumpul tugasnya melalui email saya. Melalui email senibudayactf@gmail.com. Oke, sebelum saya akhiri, marilah kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Sama-sama.